Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Gung Diki. Pada tutorial kali ini saya akan membahas 12 shortcut Excel yang wajib dikuasai. Ya, kira-kira ada apa saja? Jadi nanti kita akan belajar tentang ini ya. Ada 12 poin shortcut Excel. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, buat teman-teman yang mau langsung praktek bareng, bisa unduh file latihannya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Baik, sebelum kita masuk ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe konten ini, bantu subscribe terlebih dahulu agar kita tidak ketinggalan tutorial-tutorial selanjutnya. Oke, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Nah, di tutorial yang pertama, misalkan di sini saya punya sebuah data. Nah, di sini saya pengen filter data ini, ya. Saya pengen memfilter data ini. Nah, biasanya di sini kalau kita pengen memfilter data atau memunculkan sebuah filter, jadi kita harus blok sebuah datanya gini, lalu kita masuk ke menu data. Nah, di sini kita pilih filter. Nah, maka muncul seperti ini, ya. Nah, di sini kita tidak menggunakan cara ini, tapi kita menggunakan sebuah shortcut. Lalu kira-kira shortcutnya apa sih untuk cara cepatnya untuk memunculkan sebuah filter gitu ya. Di sini kita tekan aja yaitu Ctrl Shift L. Nah, maka sekarang otomatis muncullah filternya seperti ini. Jadi di sini kita bisa memfilter, kita mau menampilkan berdasarkan apa. Gitu. Ya, jadi ini shortcut yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut untuk shortcut yang kedua. Jadi misalkan di sini saya punya sebuah contoh sebuah data. Lalu data ini, read ini ya, ada 0 di belakang koma. Nah, misalkan di sini saya ingin menghilangkan 0 di belakang koma. Ya, biasanya kan kita di home, ya kan? Kita di home sini kita menggunakan ini. Jadi kita blok datanya, lalu kita menghilangkan ini, ya. Menggunakan ini untuk menghilangkan 0 di belakang koma. Nah, sekarang di sini kita akan menggunakan sebuah shortcut. Lalu di sini kita tekan yaitu Ctrl plus, nah, tanda tilde, ya. Jadi yang modelnya yaitu seperti garis lurus tapi melengkung. Nah, itu fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan 0 di belakang koma. Sekarang kita masuk ke shortcut yang ketiga. Jadi gini, shortcut yang ketiga kita akan membahas di sini misalkan ya, saya pengen menggandakan data ini ke bawah ya. Kira-kira gimana cara menggandakan gitu ya? Nah, biasanya kan kita pakai Ctrl C lalu Ctrl V di bawah. Nah, sekarang kita tetap pakai Ctrl C ya. Namun nanti ketika paste kita pakai shortcut. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama kita blok saja datanya seperti ini. Lalu kita tekan Ctrl C ya. Nah, untuk pastenya kita nggak pakai Ctrl V lagi, tapi kita pakai Ctrl Alt V. Nah, maka muncul seperti ini. Yaitu muncullah paste spesial. Nah, di paste spesial kita bisa memilih mau menampilkan formulanya, value, format, dan seterusnya. Ya, di sini misalkan saya pilih yang value. Nah, maka nanti ketika kita oke, akan muncul seperti ini. Nah, gitu. Jadi di paste spesial tuh ada banyak pilihannya. Terserah kita mau pakai pilihan yang mana. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, nih ke shortcut yang keempat. Misalkan saya punya data ini produk ya, di mana di sini selnya itu saya ingin ada awalan RP-nya. Nah, biasanya untuk menambahkan awalan RP kan kita pakai ini ya, di blok datanya. Nah, di sini kita pilih yang accounting, kan gitu. Kita pilih yang accounting, lalu kita oke, maka muncul RP-nya, ya. Nah, di sini kalau kita pengen muncul RP ketika menggunakan shortcut seperti apa? Yaitu kita pakai shortcutnya yaitu ini. Tekan aja Ctrl Shift $, ya, Ctrl Shift $. Nah, maka sekarang otomatis muncul awalan RP-nya. Gitu. Jadi nggak usah pakai di number accounting, cukup pakai shortcutnya apa? Ctrl Shift $. Maka muncul RP-nya otomatis di depannya. Nah, selanjutnya, kalau saya pengen ketika diinputkan data muncul persentasenya, caranya gimana gitu ya. Kalau manualnya kan kita blok seperti ini, kita pilih persen. Gini kan. Sekarang ketika diinputkan data berapapun, muncul persen nih. Gitu. Nah, kalau pakai shortcut gimana? Caranya sama. Yang pertama diblok saja datanya, lalu kita tekan Ctrl Shift %. Ya. Sekarang coba kita inputkan 6, 7. Nah, sekarang ketika diinputkan angka berapapun akan muncul persennya. Jadi nggak harus pakai manual lagi, cukup pakai shortcut yaitu Ctrl Shift %. Oke, nah ini shortcut yang kelima ya. Selanjutnya kita lanjut ke shortcut yang keenam. Nah, shortcut yang keenam yaitu
Nah, misalkan nih, saya pengen menambahkan sebuah tab row ya, sebuah baris di sini. Oke, biasanya kan kita insert gini ya. Nah, kita kalau pengen nambah lagi, klik kanan, insert lagi. Nah, di sini ada shortcut tercepatnya kalau kita pengen menambah, yaitu pakai apa? Tekan F4. Nah, maka otomatis akan menambah. Lebih cepat kan? Ya. Jadi kita tekan apa? Tekan F4. Itu cara cepat untuk menginsertkan sebuah row. Gitu. Jadi nggak perlu insert lagi. Selanjutnya yaitu di sini. Nah, misalkan saya punya sebuah data, nah saya pengen membuat ya data ini menjadi sebuah grafik. Data yang sudah saya buat ini, saya pengen dia menjadi sebuah grafik. Nah, di sini untuk membuat sebuah grafik atau chart gitu ya, caranya kan gini, biasanya kita blok datanya, kita masuk ke insert, nah kita pilih di sini, kita mau pakai yang mana. Misalkan saya pakai mau pilih yang kolom, kan dipilih tinggal saya pilih mau yang mana, kan gitu. Ya. Oke, nah sekarang di sini kita akan menggunakan sebuah shortcut. Kira-kira gimana gitu ya? Caranya yaitu kita blok tetap, lalu tekan Alt F1. Nah, maka nanti akan muncullah, nah, grafiknya secara otomatis. Seperti ini. Ya, tinggal kita atur, kita kecilkan, tinggal kita tambahkan judul dan seterusnya. Ya, sudah muncul grafiknya. Jadi shortcut cepatnya tekan apa? Alt F1. Nah, selanjutnya, kalau saya ingin menggandakan grafik ini seperti apa? Ya, kita nggak perlu Ctrl C, Ctrl V lagi. Cukup tekan aja Ctrl D. Loh, otomatis. Ya, Ctrl D. Langsung otomatis tergandakan. Gitu, jadi lebih cepat ya. Pakai apa? Pakai Ctrl D. Oke, selanjutnya kita masuk ke shortcut selanjutnya. Nah, di sini misalkan saya punya sebuah data seperti ini, ya data ini ada yang kosong gitu ya. Nah, di sini saya ingin mengisikan ketika yang kosong ada nilainya atau tanda minus gitu ya, atau tanda nol lah gitu. Nah, di sini kita menggunakan sebuah shortcut yaitu Ctrl Shift Enter. Maksudnya gimana? Gini, contoh, saya blok data seperti ini ya. Ketika ini saya inputkan misalkan nih angka A gitu ya. Ketika saya tekan Ctrl Shift Enter, maka otomatis semua akan muncul A, ya. Nah, misalkan saya pengen blok data seperti ini ya, lalu saya tekan Ctrl seperti ini, lalu saya pengen menginputkan angka 0, ya udah saya tekan 0 aja, lalu saya tekan Ctrl Enter. Nah, maka sekarang otomatis muncul 0 semua, gitu, ya. Jadi caranya harus kita blok dulu datanya, gitu. Nah, kalau di sini kan datanya yang kosong nih, dia bermacam-macam, tidak hanya di satu ini kan. Nah, yang pertama sebelum kita menggunakan Ctrl Enter tadi, kita harus menggunakan ini. Caranya gimana untuk menyeleksi data yang kosong. Nah, caranya di sini yaitu yang pertama, kita blok saja datanya, lalu kita tekan Ctrl G, ya, maka muncul seperti ini. Kita pilih spesial. Nah, di sini kita pilih blank. Kenapa kita pilih blank? Karena kita ingin menyeleksi data yang kosong. Lalu kita oke. Nah, sekarang udah terseleksi yang kosong. Nah, tinggal kita inputkan kita ingin apa isinya. Misalkan aku tanda min, gini ya. Lalu jika sudah, saya tekan Ctrl Enter. Nah, maka sekarang yang kosong sudah muncul tanda minus semua. Gitu. Ya, ini oke. Sekarang kita lanjut ke shortcut selanjutnya. Nah, di sini contoh. Saya punya sebuah data produk gitu ya, penjualan daripada sales A sama sales B. Nah, di sini biasanya teman-teman, kalau di sini teman-teman pengen menjumlahkan sebuah data, kan pakai apa? Pakai rumus sama dengan sum gini ya. Sum di blok datanya, tutup kurung, enter. Nah, ke bawah lalu ditarik gitu kan ya. Ditarik gini. Nah, di bawah sini juga sama kan, pakai sama dengan sum, lalu di blok datanya, tutup kurung, enter. Ke kanan tinggal di copy, ya kan? Nah, di sini ada cara cepatnya. Kita bisa menggunakan shortcut tercepat. Nah, kira-kira gimana gitu ya? Oke, kita kembali. Nah, langkah yang pertama yaitu kita blok saja datanya nih. Di blok seperti ini ya. Jika sudah diblok lalu tekan Alt sama dengan. Nah, maka langsung otomatis terjumlahkan. Ya, kita cek rumusnya apa? Ya, dia pakai sum. Tetap. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke shortcut selanjutnya. Nah, shortcut selanjutnya yaitu di sini, misalkan saya punya sebuah data, gitu ya. Lalu saya ingin menyeleksi data ini dari atas sampai ke bawah. Nah, di sini kita bisa menggunakan Ctrl Shift Arrow. Ya, arrow itu artinya kita bisa pakai panah atas, panah kiri, panah kanan, panah bawah. Terserah kita mau menyeleksi yang mana. Misalkan saya ingin menyeleksi dari tahun sampai dengan harga satuan, ya udah tekan aja Ctrl Shift panah kanan. Nah, gitu. Kalau mau sampai bawah, Ctrl Shift panah bawah. Ya, loh, maka otomatis terseleksi semua datanya dari paling atas sampai paling bawah.
Oke, itu pakai Ctrl Shift Arrow. Nah, yang terakhir, shortcut yang terakhir yaitu ada cara cepatnya juga untuk menyeleksi sebuah data. Nah, tadi kan kita harus dari kiri ke kanan ke bawah. Nah, sekarang ada shortcut tercepatnya kalau hanya untuk menyeleksi sebuah data. Nah, pakai shortcut apa? Yaitu shortcutnya tinggal diklikkan dimanapun bebas. Pokoknya data ini gitu ya. Mau di tengah, mau di kiri boleh. Nah, tinggal diklik lalu tekan Ctrl A. Nah, maka secara otomatis akan terseleksi semua datanya gitu. Ya. Jadi seperti itulah 12 shortcut Excel yang wajib dikuasai. Baik, itu saja mungkin tutorial kali ini ya. Jika teman-teman merasa terbantu dengan konten ini, jangan lupa bantu share, like, dan komen. Oke, itu saja tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya.